Bab 41. Pembunuh. Di dalam kamar, Lin Feng sedang duduk di tempat tidurnya sambil bermeditasi dengan damai. Lin Feng telah melepaskan roh gelapnya dan fokus menyerap qi yang ia kumpulkan di sekelilingnya. Indera pendengarannya saat berada dalam kondisi ini jauh di atas kultivator biasa. Jika ia mau, ia bahkan bisa mendengar apa yang dikatakan di restoran. Ini berkat konsentrasinya dan roh gelapnya yang memperkuat seluruh inderanya. Qi langit dan bumi terus-menerus menembus tubuh Lin Feng. Cahaya putih yang samar-samar terlihat muncul. Qi itu terasa seperti angin kencang yang bisa berubah menjadi topan kapan saja. Qi-nya lah yang semakin kuat hingga mencapai puncak lapisan Qi ke-9. Dia menunggu untuk mengatasi kemacetan dan memiliki gelombang kekuatan sekali lagi menyerbunya, dan kemudian Lin Feng bisa menerobos ke lapisan Ling Qi. Dia akan mampu membunuh mereka yang menentangnya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Dengan keterampilan dan tekniknya, dia bahkan bisa membunuh murid lapisan Qi ke-9 tanpa mereka sadari apapun. Pada saat itu, beberapa bayangan di luar mendekati penginapan, jelas bahwa mereka menuju langsung ke penginapan. Kelompok itu segera masuk ke penginapan tanpa disadari, menggunakan teknik kelincahan yang luar biasa, yang membuat mereka tampak seperti hantu yang berjalan di antara kerumunan. Mereka semua membawa busur yang terbuat dari tanduk sapi. Kekuatan busur ini luar biasa. Kultivator lapisan Qi akan mendapatkan sejumlah besar kekuatan dari menggunakan busur tanduk sapi ini. Dia ada di kamar nomor 2. Sebaiknya jangan ganggu dia. Itu akan terlalu merepotkan. Mari kita tangani ini setenang mungkin, kata salah satu bayangan yang berdiri di luar kelompok. Bayangan itu memegang kipas berbulu di tangan mereka. Mereka semua segera bergerak menuju kamar nomor 2. Tak seorang pun di penginapan menyadari kehadiran mereka. Sesaat kemudian, sekitar 10 bayangan muncul di depan pintu kamar nomor 2. Mereka sangat lincah dan anggun, hampir tak terdengar suara dari gerakan mereka. Hampir tak seorang pun bisa mendengar mereka, satu-satunya orang yang menyadari keberadaan mereka adalah Lin Feng yang telah memperhatikan mereka, bahkan sebelum mereka tiba di penginapan. Kekuatan bayangan bervariasi dari orang ke orang dan mustahil untuk mengetahui kekuatan mereka hanya dengan sekali pandang. Shis shis shis. Bayangan-bayangan itu telah meraih busur mereka dari punggung mereka, lalu dengan suara sesedikit mungkin mereka menjatuhkan anak panah ke busur dan menarik tali busur ke belakang. Api! Pes pes pes! Suara anak panah yang menembus kayu memenuhi udara di dalam penginapan, membuat banyak orang tiba-tiba menyadari suara itu. Anak panah itu begitu kuat hingga mendobrak pintu kayu hingga terbuka sepenuhnya, dan di dalam ruangan terdengar suara gedebuk yang diikuti suara bergulung. Ayo! Teriak salah satu dari mereka sambil memimpin jalan masuk ke dalam ruangan dan memeriksa hasil dari apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika mereka memasuki ruangan itu, tak seorang pun terlihat. Tempat tidur kayu berkualitas sangat tinggi itu telah rusak oleh panah. Di tempat tidur itu, terdapat sosok berbentuk manusia yang terbuat dari berbagai bahan, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dua bayangan mengambil inisiatif untuk bergerak lebih jauh ke dalam ruangan sambil tetap waspada setiap saat. Tiba-tiba, suara siulan pedang yang membelah udara terdengar, diikuti oleh gemuruh-gemuruh yang mengerikan. Yang bisa dilihat dalam kegelapan hanyalah sepasang mata yang kejam dan haus darah menatap ke arah bayangan. Cahaya perak dingin menyambar udara, itu adalah pedang. Raungan gemuruh bergema di udara. Dua jeritan mengerikan terdengar dari dalam ruangan. Dua bayangan yang awalnya bergerak lebih dalam ke dalam ruangan telah kembali terlihat. Kali ini mereka adalah mayat-mayat yang berguling-guling di tanah, kembali ke arah kelompok itu. Saat orang-orang ini memasuki penginapan, Lin Feng sudah tahu mereka ada di sini. Awalnya, ia tak terlalu mempedulikan mereka dan tak peduli dengan urusan mereka. Ia seperti sedang kesurupan di tengah latihannya. Ketika mendengar mereka tiba di depan kamarnya, ia segera tersadar dan memahami situasinya. Sepertinya mereka datang untuk membunuhnya. Lin Feng bersembunyi di dalam kamar, menjauh dari pintu agar tak terkena panah. Ia bersandar di dinding. Ia memilih dinding yang merupakan sudut mati, jadi tak mungkin menggunakan busur untuk menyambarnya. Yang lain pun tak mungkin melihatnya dari luar. Itu juga sangat menguntungkan karena ia bisa menyergap musuh dari dalam kegelapan. Ketika Lin Feng melihat kekuatan dan ketangguhan anak panah yang menembus ke dalam kamar, Lin Feng merasa sangat beruntung telah menyadari mereka lebih dulu. Jika Lin Feng tidak bersembunyi di sudut mati itu, ia pasti sudah tertembak mati oleh anak panah.
Namun, saat memikirkan keberuntungannya, hati Lin Feng juga dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang membuatnya tampak seperti monster mitologi kuno. Itulah sebabnya ia langsung membunuh 2 orang. Ia tak kuasa menahan keinginan untuk membunuh. Rasanya seperti ada iblis yang menunggu di balik bayangan. "Ayo, pedangku belum cukup merasakan darah," kata suara haus darah dari dalam kegelapan. Lin Feng mencengkeram pedangnya erat-erat lagi, dan tiba-tiba sosoknya lenyap sepenuhnya. 2 jeritan terdengar dari luar ruangan. Lin Feng telah menggunakan kelincahan bulu cahaya bulannya untuk bergerak keluar dan membunuh 2 pembunuh yang merasa aman di luar. Sementara para pembunuh lain di luar ruangan melihat apa yang baru saja terjadi dengan ekspresi ngeri, Lin Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat keluar jendela. "Kejar dia!" teriak salah satu pembunuh yang memimpin sambil jelas-jelas marah dengan situasi tersebut. Seperti binatang buas, mereka melompat keluar jendela, masing-masing dengan raut wajah haus darah. Malam itu hujan dan langit menjadi gelap tak wajar karena awan menghalangi cahaya bulan. Jika para kultivator tidak memiliki penglihatan sehebat itu, mereka hampir tidak akan bisa melihat jalan, terutama saat berlari dengan kecepatan penuh. Namun, hal itu sama sekali tidak memengaruhi Lin Feng. Berkat jiwa gelapnya, ia memiliki indera-indera luar biasa yang melampaui orang lain selevelnya. Panca inderanya sangat tajam dan tajam. Ia mampu melihat jalan sejelas yang ia lihat di siang hari. Orang-orang yang mengikutinya semakin dekat setiap detiknya. Suara hentakan kaki mereka di tanah basah memenuhi udara. Kelompok itu sangat besar untuk 1 orang saja. Suara mendesing. Anak panah itu melesat melewati Lin Feng dengan suara berdengung. Tak jauh dari telinganya, udara pun terkoyak oleh kekuatan yang dihasilkan anak panah itu. Orang yang baru saja menembakkan anak panah itu telah mencapai lapisan Qi ke-9. Kekuatannya sebanding dengan Liu Fei. Mereka semua jauh dari kata lemah. Lin Feng berpikir sambil merinding. Liu Fei berada di lapisan Qi ke-9 dan dia sangat kuat. Selain itu, dia juga memiliki roh anak panah yang sangat kuat. Menyebutkan betapa kuatnya anak panahnya tidaklah ada gunanya, itu sudah jelas bagi siapapun yang pernah mengalaminya. Selain itu, mereka yang mengikuti Lin Feng memiliki kekuatan yang sebanding dengan Liu Fei. Mereka kuat dan sangat terlatih. Lin Feng tidak pernah menyangka ada orang yang datang membunuhnya di tengah malam. Mengapa mereka ingin mengambil nyawanya? Wus-wus. 2 anak panah lagi melesat melewati kepalanya. Ia semakin tidak yakin bisa terus menghindari anak panah itu jika terus begini. Orang-orang ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga tampak telah menerima pelatihan memanah intensif. Akurasi memanah mereka sangat tinggi. Jika ada satu kekurangan dalam gerak kakinya, jika ia memberi mereka satu kesempatan, 1 anak panah saja sudah cukup untuk membunuh Lin Feng. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Jika aku terus seperti ini, aku akan kelelahan tanpa kekuatan tersisa dan mereka akan dapat menghabisiku dengan mudah, pikir Lin Feng sambil menghindari panah lain. Dia merasa putus asa. Sebenarnya, semua orang ini tampaknya berada di lapisan Qi ke-9. Selain itu, mereka dapat menggunakan busur mereka hingga titik kesempurnaan dan mereka bekerja sama dalam harmoni yang sempurna. Bahkan tampak seperti mereka bergerak dalam formasi. Bahkan jika Lin Feng lebih baik dalam menggunakan teknik kelincahan daripada mereka, tampaknya mustahil baginya untuk melepaskan diri dari kelompok pembunuh itu. Kaki Lin Feng terciprat di lumpur basah dan jubahnya telah tertutup lapisan lumpur. Hujan masih deras seperti sebelumnya. Jubah Lin Feng benar-benar basah kuyup. Lin Feng menghindar dengan cepat ke samping untuk menghindari panah lain. Dia kemudian tiba-tiba berhenti dan kemudian berbalik dalam sekejap mata, mengungkapkan penampilannya yang berantakan. Kelincahan bulu cahaya bulan. Mati. Dalam sekejap, Lin Feng tidak hanya berhenti melarikan diri, tetapi ia juga menggunakan teknik kelincahannya untuk kembali ke arah para pengejarnya. Lin Feng dengan terampil menghunus pedangnya yang berkelebat dalam kegelapan. Gemuruh guntur dapat terdengar bergetar melalui atmosfer dan menyatu dengan hujan lebat dalam harmoni yang sempurna. Darah mulai mengalir ke tanah, air hujan di tanah memerah karena darah. Bayangan yang berlari ke arah Lin Feng telah diiris tanpa pertimbangan. 5 pembunuh telah dipenggal oleh Lin Feng dalam satu serangan halus. Pembunuh yang tersisa dengan cepat mundur 10 meter. Mata mereka yang cermat menatap Lin Feng. Mereka masih sangat waspada. Mereka semua masih muda, dan sejak awal pertempuran,
Lin Feng telah membunuh sejumlah besar dari mereka. Lin Feng memperhatikan pergerakan kelompok itu di antara tetesan air hujan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hujan hitam dan memegang kipas lipat di tangannya. Nah, Lan, hai. Lin Feng menatapnya dengan tatapan sedingin es. Kipas lipat itu, kipas yang ia ingat, kipas Na Lan Hai. Dia melirik mereka semua, tersenyum dingin dan berkata, begitu banyak praktisi yang luar biasa. Hanya beberapa klan yang memiliki orang-orang luar biasa seperti itu di kota Yangzhou, tetapi mengingat berapa banyak yang datang untukku, apakah benar-benar ada orang yang luar biasa dalam klan seperti itu? Na Lan Hai, yang berdiri dengan tenang di tengah kelompok itu, ketika mendengar kata-kata ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung dengan marah. Mereka semua bilang putra Lin Hai dari klan Lin itu sampah. Lin Feng yang kukenal bukan sampah, dia jenius sejati, mampu beradaptasi dengan segala macam situasi. Dia juga sangat cerdas dan banyak akal. Sayang sekali. Sayang sekali itu. Apa? Kata Lin Feng. Sayang sekali kau jenius sejati, tapi tak seorang pun akan pernah tahu. Na Lan Hai berkata dengan seringai jahat, sekalipun kau jenius, itu tak akan berguna setelah kau mati. Dengan kematianmu, noda pada reputasi Na Lan Feng akan hilang. Jadi Na Lan Feng membenciku karena insiden kecil, karena aku menunjukkan kesalahannya? Jadi dia mengirim pasukan perkasa kota Yangzhou untuk mengejar dan membunuhku secara diam-diam. Nada suara Lin Feng jelas mengejek mereka. Orang-orang ini semua terlatih dengan baik. Mereka bukan kultivator biasa. Ketika Lin Feng mengamati mereka dengan saksama lagi, ia jelas mengerti bahwa mereka adalah pasukan kota Yangzhou. Namun, ada satu hal yang tidak dipahami Lin Feng. Na Lan Feng adalah orang pertama yang tidak menghormati dan meremehkan Lin Feng, itulah sebabnya ia membuatnya kehilangan muka. Namun, apakah penghinaan itu sepadan dengan upayanya mengerahkan pasukan kota untuk membunuhnya? Sepertinya Lin Feng tidak menyangka Na Lan Feng akan menggunakan status dan kekuasaannya untuk menyingkirkannya secara diam-diam. Tahukah kau betapa terhormat dan terhormatnya Putri Na Lan? Ia memiliki status yang sangat tinggi. Apa kau pikir kau berhak mempermalukannya? Bahkan jika kau mati, itu tidak akan cukup sebagai hukuman karena telah tidak menghormati Putri Na Lan. Na Lan Hai berkata dengan suara keras dan nada acuh tak acuh, seolah semua yang dikatakannya sepenuhnya logis. Putri Na Lan? Terhormat dan terhormat. Lin Feng menyeringai. Sekalipun ia putri kepala kota Yangzhou, ia tak berhak bersikap sombong dan angkuh seperti itu. Lin Feng tak menyangka Na Lan Feng akan merendahkan diri hingga menggunakan kekuasaan ayahnya untuk membalas dendam kecil. Ia menganggap Lin Feng tak lebih dari seekor semut, kepribadiannya sama buruknya dengan Lin Qian. Kau ingin membunuhku? Bagaimana kalau kita mulai saja? Roh gelap Lin Feng muncul di belakangnya. Di tengah-tengah roh itu tidak memiliki ki dan tidak bersuara. Banyak yang bahkan tidak menyadari bahwa ia telah melepaskan rohnya. Lin Feng harus memperhatikan setiap serangan, karena setiap serangan akan mematikan. Kesalahan kecil akan merenggut nyawanya. Roh gelap Lin Feng tampak melihat sekeliling seolah-olah memiliki sepasang mata sendiri. Lin Feng bisa merasakan segala sesuatu yang mengelilinginya, termasuk tanah di bawah kakinya. Tidak ada yang bisa lolos dari indera Lin Feng saat itu, ia bisa merasakan bahkan gerakan sekecil apapun di udara. Suara mendesing. Sebuah anak panah melesat melewati telinga Lin Feng, begitu dekat hingga hampir mengenainya. Lin Feng tidak terlalu terkejut dan berhasil menghindarinya dengan mudah, membuat orang yang menembakkan anak panah itu tampak sedikit terkejut. Di kegelapan malam, tatapannya tenang dan penuh niat membunuh. Ia tampak seperti binatang buas yang sedang menatap mangsanya. Bab 42. Kegelapan malam. Lin Feng telah melepaskan roh gelapnya, dan ia tidak menyadari betapa menyeramkan penampilannya saat itu. Ia tampak tenang dan penuh perhitungan, menatap dengan mata tanpa emosi. Praktisi yang menembakkan panah itu tertegun oleh tatapan yang begitu mengerikan. Lin Feng tampak tenang sekaligus mematikan. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa setenang itu? Lin Feng melangkah maju dan menggunakan Moonlight Fiat Hair Agility. Lin Feng langsung berada di depan sekelompok orang, membuat mereka tak bisa menggunakan busur mereka dalam jarak sedekat itu. Pedang panjang itu menebas udara dan mengeluarkan suara ratapan yang mengerikan. Lin Feng menusukkan pedangnya ke arah mereka, dan setiap serangan lebih presisi daripada sebelumnya. Dengan setiap gerakan,
Ia menghindari serangan dan menangkis serangan lainnya dengan pedangnya. Semua orang geram. Ia tidak hanya menghindari serangan mereka dengan tenang, tetapi ia juga telah membunuh begitu banyak dari mereka. Sekarang mereka tidak bisa menggunakan busur mereka, mereka perlahan-lahan terdesak mundur. Lepaskan roh kalian dan bunuh dia, teriak Nalanhai dengan geram, tetapi tanpa sadar ia mundur. Saat Lin Feng tiba tepat di depan mereka, ia yang paling ketakutan. Saat menatap mata Lin Feng, ia bisa melihat niat membunuh yang luar biasa, tetapi yang lebih menakutkan adalah betapa tenang dan kalemnya Lin Feng. Jantung Nalanhai berdebar kencang, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Ketika semua orang mendengar Nalanhai, mereka semua bergerak maju dan melepaskan roh mereka. Malam itu sangat gelap, tetapi pelepasan roh sebanyak itu langsung menerangi area itu dengan cahaya prismatik. Seorang pembunuh dengan roh tanaman merambat berhasil menyelinap di belakang Lin Feng. Roh itu memberi kultivatornya tubuh yang fleksibel dan kuat. Ketika kekuatan kultivatornya sudah cukup tinggi, ia bisa menggunakan roh tanaman merambatnya untuk mencekik musuh. Tubuh kultivator itu akan menjadi seperti tanaman merambat, hampir tanpa tulang, dan mampu berubah bentuk. Ia dikelilingi oleh tanaman merambat yang menyebar dan memanjang di seluruh atmosfer. Tanaman merambat itu tampaknya tidak mengikuti lintasan yang tepat, tetapi liar dan tak terkendali. Ketika kultivator itu melihat tangannya hampir mengenai Lin Feng, seringai mengerikan muncul di wajahnya. Segera setelah itu, ketika pembunuh itu tampak begitu bangga pada dirinya sendiri, cahaya perak muncul di udara dan menusuk matanya dan menembus bagian belakang tengkoraknya. Tubuhnya ditopang oleh pedang yang hanya miring ke bawah, dan kepala pembunuh itu meluncur turun dari pedang, hingga terlepas sepenuhnya. Serangan pedang itu begitu tepat, begitu cepat, dan begitu sempurna sehingga menakutkan. Tidak ada sedikit pun energi yang terbuang atau gerakan yang tidak perlu. Ia telah membunuh kultivator itu dalam satu serangan, dengan cara yang begitu mengerikan. Bagian yang paling menakutkan adalah Lin Feng masih tetap tenang saat ia menyaksikan kepala yang tertusuk terlepas dari pedangnya. Lin Feng tidak berhenti dan malah memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Pedang Lin Feng melesat melintasi langit malam bagai meteor. Aliran darah kembali memercik ke udara, dan satu orang lagi jatuh tewas. Cahaya bulan menembus awan dan malam yang gelap diterangi. Dunia itu tampak seperti dunia penuh darah. Para kultivator ini semuanya berada di lapisan Qi ke-8 dan ke-9. Setiap kali Lin Feng menyerang, hampir mustahil bagi mereka untuk menghindari satu serangan pun, dan kecepatan serta akurasi Lin Feng sungguh luar biasa. Mereka tak berdaya melawan monster seperti itu. Wo-om. Sebuah benda berat seperti meteor menghantam kepala Lin Feng. Jika ia membiarkan dirinya terkena, ia mungkin tidak akan mati, tetapi ia tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini dan akan terbunuh karenanya. Hidupnya berada di ujung tanduk. Kau pikir aku akan membiarkanmu menghindar? Saat Lin Feng mencoba menghindar, sebuah tombak menembus udara dan menghalangi jalannya. Tombak itu luar biasa kuat. Ia diserang dari depan dan belakang secara bersamaan. Ini adalah strategi yang dikembangkan melalui pertempuran dan mengincar kematian Lin Feng. Mati! Lin Feng berteriak keras, lalu melemparkan pedang panjangnya dengan kecepatan luar biasa. Pedang itu menembus udara dan akhirnya jatuh dalam kedada lawan yang bersenjata tombak. Pembunuh itu berdiri di sana dengan mata tak percaya saat dia melihat ke bawah untuk melihat pedang menembus dadanya. Dia merasa seperti itu pasti mimpi buruk, ini tidak mungkin kenyataan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Feng berani membuang senjata dan menggunakannya untuk membunuh salah satu penyerang. Lin Feng berada di lapisan Qi ke-9 dan jauh lebih kuat dari mereka masing-masing. Namun, dia jelas kalah jumlah. Hanya satu dari mereka yang perlu mencapai Lin Feng, dan dia akan terluka parah. Cedera ini bahkan bisa merenggut nyawa Lin Feng. Lin Feng harus waspada dan sangat defensif, namun dia baru saja mempertaruhkan nyawanya pada pertaruhan terakhir itu. Lin Feng telah membuang pedangnya demi membunuh satu orang lagi dari kelompok itu. Sungguh mengerikan menyaksikan ketidakpedulian seperti itu terhadap hidupnya sendiri, dengan wajah yang begitu tenang dan penuh perhitungan. Orang yang menancapkan pedang jauh di dadanya hanya menatap Lin Feng. Ini adalah saat-saat terakhirnya, dan ia ingin menyaksikan bagaimana Lin Feng akan mati ketika meteor itu menghantam kepalanya. Swiss keheningan memenuhi atmosfer. Lin Feng memegang pedang bercahaya. Meteor itu masih belum mencapai tujuannya. Sebaliknya,
Kultivator dengan roh meteor itu, kepalanya telah terlontar ke udara, terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Lin Feng menggunakan pedang lembutnya, dan saat ini, ia berlumuran darah. Inilah takdirku. Lawannya menutup matanya, dan tubuhnya ambruk ke tanah dengan suara keras. Kepala orang yang telah dipenggal beberapa saat sebelumnya jatuh dari udara ke tanah. Semua orang memandang, membeku seolah waktu baru saja berhenti. Mereka bertanya-tanya, siapa yang bisa selamat dari serangan pedang terakhir itu? Cabut pedang. Saat pedang terhunus, kepala lawan terpental. Bagaimana mungkin seorang kultivator lapisan Ki ke-9 dapat menandingi kekuatan dan daya seperti yang dihasilkan oleh jurus cabut pedang? Lawan-lawannya lupa menyerang, tetapi Lin Feng tidak lupa. Kilatan cahaya muncul, satu demi satu saat Lin Feng menebas udara. Setiap kilatan cahaya disertai aliran darah. Pemandangan saat ini adalah lanskap darah. Setiap serangan pedangnya mengenai sasaran, tak ada satu gerakan pun yang sia-sia. Setiap serangan tepat dan mematikan. Pada saat itu, Lin Feng telah melupakan arti belas kasihan. Selain ketenangannya, saat ia bermandikan darah dan menjalani kehidupan demi kehidupan, ia hanya bisa merasa acuh tak acuh. Nalan Hai memandangi setiap mayat yang jatuh ke tanah, tubuh demi tubuh jatuh ke tanah dalam hujan darah. Ia gemetar dan pikirannya ingin berlari, tetapi kakinya terlalu lemah. Setiap tubuh mewakili seorang kultivator di atas lapisan Ki-8, dan sekarang ada puluhan tubuh seperti itu yang berserakan di tanah. Mereka mewakili potensi kuat di kota Yangzhou, terutama di klan yang mengendalikan kota. Pada saat itu, mereka semua tergeletak mati di tanah dan jatuh semudah jerami. Mereka semua dibunuh satu demi satu oleh Lin Feng. Semua orang ini adalah pendukung Nalan Hai dan telah berkontribusi pada kesuksesannya. Lin Feng telah membunuh begitu banyak talenta dari klannya, dan itu merupakan pukulan telak. Apa yang membuat pedang Lin Feng begitu mematikan? Apa yang ada di mata Lin Feng yang membuat Nalan Hai begitu takut? Apakah karena ia tampak begitu tenang? Sepertinya Lin Feng terbiasa membantai orang seolah-olah mereka adalah ternak. Suara siulan pedangnya, yang membelah udara semakin intens, hingga setiap siulannya, seakan-akan hujan berhenti bersuara. Seluruh atmosfer dipenuhi dengan ki pedang, dan tak ada ruang untuk hal lain. Ki yang sangat kuat itu, juga semakin kuat dengan setiap serangan. Lari! Nalan Hai yang ketakutan, setengah mati entah bagaimana kembali ke dunia nyata. Nalan Hai hanya punya satu pikiran, membawa dirinya dan klannya sejauh mungkin dari iblis itu. Tanpa ragu sedikit pun, Nalan Hai berbalik dan mulai berlari. Kau mau pergi sekarang? Tidakkah kau pikir ini sudah agak terlambat? Kata sebuah suara dingin yang terdengar, seperti kegelapan itu sendiri. Suara pedang yang menyerang tiba-tiba berhenti. Hanya suara langkah kaki Lin Feng di tanah basah yang masih terdengar. Memercikan. 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 Nalan Hai berhenti berjalan dan berbalik. Ia menatap Lin Feng berhadap-hadapan. Wajahnya kusut dan buruk rupa. Ia berusaha tersenyum, tetapi air mata mengalir di pipinya dan rintihan keluar dari mulutnya. Lin Feng, kau tahu ini tidak ada hubungannya denganku. Nona mudalah yang memerintahkan kami untuk membunuhmu. Aku hanya bertindak sesuai perintah karena itu tugasku, tidak lebih. Aku tahu, kata Lin Feng sambil mengangguk, yang membuat Nalan Hai tiba-tiba kembali bersemangat. Itulah sebabnya aku harus membebaskan anjing itu dari penderitaannya. Kalau tidak ia akan terus dipaksa melakukan hal-hal ini oleh tuannya. Segera setelah itu, Nalan Hai melihat cahaya perak terang menyambar udara, dan itu adalah hal terakhir yang dilihatnya. Kepalanya telah terlepas dari tubuhnya. Ketika Lin Feng melihat Nalan Hai roboh, ia tetap tanpa ekspresi. Ia berbalik dan melihat tumpukan mayat. Puluhan mayat tergeletak di tanah. Tanah telah diwarnai merah oleh darah yang tumpah. Ia tidak punya waktu untuk berhenti, malah mulai berjalan menjauh. Nalan Feng. Suara rendah bergema di tengah kegelapan malam, dan sepertinya kegelapan itu sedang bergerak. Lin Feng tidak tahu berapa lama dia telah berjalan. Dia tiba di wilayah yang tidak dikuasai siapapun. Dia duduk bermeditasi di tanah. Tubuhnya menyerap ki langit dan bumi, dan melepaskannya dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Ki di sekitar tubuh Lin Feng berubah menjadi esensi yang bersinar. Esensi itu mengelilingi tubuhnya seperti aura. Roh gelapnya meronta-ronta. Lin Feng tahu bahwa dia akan menerobos ke lapisan Ling Qi. Dikatakan bahwa roh adalah bagian dari jiwa seseorang.
Jiwa dapat memberikan banyak kemampuan unik. Sambil duduk di tanah, alis Lin Feng bergetar hebat. Pada saat itu, Lin Feng memiliki perasaan yang sangat aneh, tetapi dia tidak dapat menggambarkannya. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Pada saat itu, Lin Feng merasakan sakit yang kuat di seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa saat yang paling berbahaya telah tiba. Hanya mereka yang memiliki tekad yang sangat kuat yang mampu membangkitkan jiwa mereka. Semua orang tahu bahwa di benua ini, tanpa tekad dan tekad yang sangat kuat, jiwa tidak dapat bangkit. Rasa sakit itu semakin kuat. Lin Feng merasa jiwanya tercabik-cabik, sepotong demi sepotong, sepotong demi sepotong. Lin Feng sangat menderita, hingga ia menggigit bibirnya, begitu keras, hingga darah mulai mengalir. Begitu menyakitkan, bagaimana bisa begitu menyakitkan? Lin Feng telah meremehkan momen kebangkitan roh. Ia tak pernah menyangka akan begitu menyakitkan. Ia hampir mati di masa lalu. Rasa sakit yang ia derita sebelumnya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebangkitan roh. Rasa sakit ini tak manusiawi. Hujan perlahan berhenti, tetapi Lin Feng tidak menyadarinya. Lin Feng masih basah kuyup, tetapi ia tidak yakin apakah itu karena hujan atau karena keringat. Ia hanya tahu bahwa tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. "Ah!" teriak Lin Feng dengan sangat keras. Rasa sakitnya belum berhenti. Rasa sakit yang bahkan lebih kuat menyerbu tubuhnya. Jiwanya terkoyak lebih dari sebelumnya. Hal itu membuatnya berharap ia bisa mati dan mengakhiri penderitaannya. Jika aku tak mampu menahan rasa sakit ini, jiwaku takkan pernah bangkit. Aku akan terus ditindas orang lain, seperti saat aku dan ayahku meninggalkan klan Lin. Lin Qian atau klan Nalan akan terus mencoba membunuhku. Penghinaan yang berulang ini sungguh tak tertahankan. Satu orang hanya bisa menanggung begitu banyak penghinaan dan penyesalan. Lin Feng bertahan dan terus memikirkan ayahnya dan penghinaan yang diterimanya. Tak seorang pun bisa menghentikannya saat itu, tak seorang pun bisa mencegahnya menjadi lebih kuat, bahkan para dewa sekalipun. Rasa sakit itu tak mampu membuat Lin Feng kehilangan harapan dan tekad. Sepertinya tekad Lin Feng benar-benar mampu mengusir rasa sakit itu. Hati Lin Feng pun menjadi lebih tenang. Jiwanya seharusnya bisa bangkit tanpa masalah. Ah, 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 ah. Lin Feng berteriak dengan brutal. Tubuh Lin Feng tiba-tiba bergetar hebat. Rasa sakit yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia alami sebelumnya hingga saat itu menyerbu tubuhnya. Hal itu membuat Lin Feng menutup mata dan menggertakkan giginya. 7 lubang di kepala, mata, telinga, lubang hidung, dan mulut Lin Feng berdarah. Sialan! Tidak! Aku tidak bisa pergi seperti ini. Lin Feng mengumpat. Segera setelah itu, Lin Feng jatuh tak bernyawa di lantai. Bab 43. Kebangkitan Roh. Lin Feng telah jatuh ke dalam kondisi seperti mimpi. Dalam kondisi mimpi ini, jiwanya telah melayang dari tubuhnya. Jiwanya melayang di kegelapan yang tak berujung, seolah-olah dunia yang hanya terbuat dari kegelapan. Di dunia yang gelap ini, tak ada tanda-tanda kehidupan. Lin Feng tak tahu sudah berapa lama jiwanya terperangkap dalam kegelapan. Hanya ada satu cahaya di dalam kegelapan itu, cahaya kecil yang bersinar terang yang membuatnya terpesona. Cahaya yang luar biasa. Semakin Lin Feng mendekati cahaya itu, semakin terang dan indah jadinya. Dia menemukan bahwa cahaya itu membentang melalui kegelapan tak terbatas dan tidak mungkin untuk dijangkau. Cahaya itu telah membentuk spiral di atas kepalanya dan menjadi bentuk yang sangat familiar. Ia membentuk dirinya sebagai sebuah buku. Sepertinya seluruh alam semesta ada di dalam buku ini dan telah ada di sana sejak penciptaan alam semesta. Buku ini tampaknya berisi semua informasi dari seluruh alam semesta sejak awal waktu itu sendiri. Lin Feng menatap buku itu seolah-olah itu adalah hadiah berharga yang telah diberikan kepadanya oleh alam semesta. Matanya memancarkan cahaya yang terpesona. Ketika Lin Feng membuka buku itu dan melihat ke dalam, dia menemukan kata-kata yang tak berujung mengalir melalui halaman-halamannya. Aliran kata-kata mulai mengalir dari halaman dan ke dalam tubuh Lin Feng. Sepertinya semua informasi yang tercatat di dalam buku itu diserap ke dalam tubuh Lin Feng. Ledakan. Sebuah suara bergema di udara, seolah-olah tubuh Lin Feng meledak karena banyaknya informasi yang diserap melalui kulitnya. Lin Feng tak berdaya terduduk di tanah. Ia telah kembali dari dunia kegelapan dan terduduk di lantai. Malam masih gelap dan hujan deras mengguyur langit. Rasanya waktu seakan tak berlalu selama ia berada di dalam kegelapan itu.
Bagaimana ia bisa menemukan buku luar biasa yang berisi informasi sebanyak itu? Bagaimana ia bisa mengembalikan cahaya suci dan agung di dalam kegelapan? Fiuh, fiuh. Lin Feng terengah-engah. Tubuhnya gemetar karena rasa sakit, tubuhnya sudah lama melampaui batas rasa sakit yang bisa ia tahan. Namun, ia masih hidup dan berkat rasa sakit itu, ia telah melihat dunia kegelapan yang seolah menyimpan rahasia alam semesta. Ketika Lin Feng menderita siksaan beberapa saat sebelumnya, ia benar-benar berpikir ia akan mati karena rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik. Rasa sakit itu melebihi apapun yang pernah ia rasakan di dunia ini. Bagaimana mungkin manusia bisa menanggung rasa sakit seperti itu? Rasa sakitnya begitu hebat, hingga ia benar-benar pingsan dan hampir mati. Apakah orang lain harus mengalami rasa sakit dan penderitaan seperti itu ketika mereka mencoba membangkitkan jiwa mereka? Lin Feng menatap ke dalam kegelapan malam. Ia tak mengerti bagaimana begitu banyak orang bisa membangkitkan jiwa mereka melalui rasa sakit yang begitu hebat. Ia bahkan sempat percaya bahwa ia telah meninggal. Meskipun Lin Feng tidak merasa dirinya berbakat, ia memiliki keyakinan pada tekadnya sendiri. Ia tak bisa berhenti berpikir bagaimana orang dengan tekad yang lebih rendah darinya bahkan mampu menahan setengah dari rasa sakit yang menerpa tubuhnya. Ketika jiwanya mencoba bangkit, ia dipenuhi dengan 3 fase rasa sakit tak berujung yang menyerbu tubuhnya dan mencabik-cabik jiwanya. Setiap kali ia tertusuk rasa sakit itu semakin intens dan mengerikan. Selama fase terakhir, rasa sakit itu begitu mengerikan hingga tubuhnya benar-benar runtuh. Sementara pikirannya masih mampu bertahan, tubuhnya runtuh karena rasa sakit. Berkat tekad dan tekadnya yang tak terbatas, ia mampu menahan rasa sakit lebih lama dari yang seharusnya mampu ditahan oleh tubuhnya. Itulah sebabnya dia tidak langsung pingsan, tetapi malah mengeluarkan darah dari telinga, mata, hidung, dan mulutnya. Mungkin, momen kebangkitan jiwa adalah pengalaman yang berbeda bagi setiap orang. Mungkin hanya seperti ini bagiku karena jiwaku. Sambil mengutarakan isi hatinya, jantung Lin Feng berdebar kencang dan ia melepaskan jiwanya. Lin Feng tiba-tiba merasakan sensasi yang tak terlukiskan. Lingkungan di sekitarnya tampak berubah total. Lin Feng tak lagi berada di tempat yang sama, melainkan kembali ke dunia kegelapan. Namun kali ini, ia bisa merasakan lingkungan sekitarnya dan jauh lebih sadar akan segala sesuatu di sekitarnya. Ia samar-samar merasa bisa melihat dan mendengar segala sesuatu di sekitarnya, meskipun semuanya gelap. Ia bisa merasakan rerumputan bergoyang tertiup angin. Ia bisa merasakan setiap tetes hujan yang jatuh deras ke tanah. Ia menjadi sangat tenang dan mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ia terus bergerak dan merasakan perubahan. Ia tak tahu seberapa besar perubahannya atau seberapa kuat inderanya saat ini, tetapi tampaknya saat ini, ia telah menjadi maha tahu. Ia bisa merasakan segala sesuatu di dunia di sekitarnya, itu semua adalah bagian dari dirinya. Yang bahkan lebih mengejutkan bagi Lin Feng adalah bahwa ia mampu melihat segalanya, namun mata yang ia gunakan tidak tampak seperti matanya sendiri. Mereka adalah mata yang menakutkan yang tidak tampak seperti manusia. Ia tidak bisa menahan gemetar ketika menatap mata itu, betapa menakutkannya perasaan yang mereka berikan. Roh, gelap. Lin Feng menyadari otaknya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan ia dapat memahami hal-hal lebih jelas dari sebelumnya. Kekuatan rohnya hampir menakutkan baginya. Rasanya seperti kekuatannya tak terbatas, seperti kegelapan di sekitarnya. Jantungnya mulai berdebar lagi. Sebuah bayangan kolosal telah muncul dari punggungnya. Bayangan itu sendiri berbentuk seperti spiral. Di atas bayangan itu, ada sebuah buku yang megah dan tampak sakral dalam suspensi. Buku itu mulai terbuka. Apakah ini roh? Lin Feng memiliki tatapan bertanya di matanya. Sepertinya bayangan itu mampu memengaruhi roh Lin Feng yang telah dilepaskannya ke dalam kegelapan. Semuanya tampak begitu jelas. Adegan itu tampak seperti dalam mimpinya. Kegelapan tak berujung, dan di dalam kegelapan itu ada cahaya terang. Buku itu telah muncul dan melayang dengan tenang di atas kepalanya. Dalam ingatan Lin Feng, roh yang dapat dilepaskan 2 kali tidak ada. Seolah-olah roh itu memiliki 2 lapisan yang dapat dilepaskan. Lapisan pertama adalah bayangan yang menyatu dengan dunia itu sendiri dan menciptakan dunia kegelapan. Lapisan kedua adalah buku surgawi. Lin Feng berpikir bahwa rohnya awalnya gagal untuk sepenuhnya terbangun. Tetapi tampaknya tidak hanya itu tidak gagal, tetapi itu juga telah melampaui pengetahuan umum. Buku surgawi.
Roh buku. Lin Feng tidak tahu roh macam apa yang dimilikinya saat itu. Di benua sembilan awan, terdapat keterampilan dan roh yang tak terbatas jumlahnya. Kebangkitan roh juga merupakan perubahan yang cukup besar. Tidak banyak orang yang dapat sepenuhnya memahami misteri roh. Mereka hanya tahu bahwa ada banyak roh berbeda yang semuanya akan berbeda setelah dibangkitkan, tergantung pada orang yang membangkitkan roh tersebut. Roh buku itu misterius dan mistis, Lin Feng kagum. Kekuatannya tidak terletak pada melepaskan serangan atau melindunginya saat bertarung. Roh itu tidak efisien dalam menyerang dan bertahan, tetapi mereka yang memiliki roh buku dapat menuliskan hal-hal yang tidak biasa di dalam buku. Hal-hal yang tidak biasa dan luar biasa ini dapat sangat memengaruhi kecepatan kultivasi mereka yang memiliki roh seperti itu. Ya Tuhan! Lin Feng mendesah. Tiba-tiba, di dalam pupil matanya yang gelap, dua cahaya perak bersinar terang, seolah-olah matahari bersinar di dalam mata gelap itu. Itu terjadi sesaat, lalu cahaya perak itu menghilang. Lin Feng berpikir keras. Cahaya-cahaya kecil ini menandakan halaman pertama buku itu telah terbuka. Sepertinya ia telah dianugerahi kekuatan magis oleh alam semesta. Aku akan memanggilmu roh surgawiku, bisik Lin Feng. Rohnya perlahan menghilang dan mata Lin Feng kembali normal. Matanya kembali normal dan kegelapan yang menakutkan telah hilang. Dia bisa melihat dengan jelas dan normal. Dia hanya memiliki sensasi aneh yang tersisa di punggungnya. Dia menoleh, ki berwarna putih masih mengalir dari tubuhnya tanpa henti. Lin Feng dapat menggunakan ki langit dan bumi sesuka hatinya. Dia dapat menciptakan kekuatan yang mengejutkan dengan ki ini. Lin Feng telah menembus lapisan Ling Qi. Setelah kebangkitan roh gelapnya yang merupakan lapisan pertama, dia mampu melepaskan lapisan kedua dari roh surgawinya. Meskipun roh ular kecilnya belum dapat terbangun, Lin Feng masih sangat puas. Melepaskan lapisan pertama roh surgawinya sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Lapisan kedua, roh bukunya, akan memberinya dukungan yang akan menguntungkannya dalam perjalanan kultivasinya, dan ia tidak perlu melepaskannya untuk mendapatkan manfaatnya. Lapisan Ling Qi pertama. Mulai sekarang, aku tak terhentikan, pikir Lin Feng percaya diri sambil tersenyum. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya perubahan dalam roh gelapnya. Lapisan pertama roh surgawinya adalah roh gelapnya, tetapi kekuatannya mengerikan. Sejak saat itu, jika Lin Feng bertemu Lin Qian, dia tidak akan memiliki masalah mengalahkannya. Bahkan jika Lin Qian sangat arogan, dia masih memiliki roh universal es dan api, tetapi itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan roh gelapnya. Hujan masih turun, tetapi matahari mulai terbit di cakrawala. Beberapa sinar matahari mulai melewati atmosfer. Lin Feng berdiri dan melihat pakaiannya yang basah kuyup karena hujan. Dia tidak bisa menahan senyum. Duduk di luar sepanjang malam adalah pengalaman yang gila. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan, dan dia berpikir tentang apa yang terjadi pada malam hari ketika dia dengan kejam membantai puluhan kultivator di kota. Jika dia sedikit lebih lemah, dia akan mati dalam kematian yang tragis. Klan Nalan dari kota Yangzhou, Nalan Feng, cepat atau lambat kau akan menyesali perbuatanmu tadi malam. Lin Feng berdiri dan mulai berjalan. Bab 44. Berani. Di kota Yangzhou, di City Avenue, kerumunan besar berkumpul. Suasananya sangat ramai dan berisik. 6 orang, ditambah Qiulan. Masih ada satu tempat tersisa. Itu terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Aku pasti akan mengambil tempat terakhir, kata seorang pemuda di kerumunan dengan percaya diri. Dalam mimpimu, mereka sudah memilih yang ke-8. Itu Feng Qian. Feng Qian berada di lapisan Qi ke-9. Dia jauh lebih kuat daripada siapapun di klan. Beberapa saat yang lalu, dia tidak bersikeras untuk berpartisipasi, tetapi itu hanya karena dia tidak ingin. Dia sekarang bergerak karena kesal, karena tidak dipilih lebih awal. Bagaimana mungkin kau bisa melawan Feng Qian? Kata orang yang berdiri di sampingnya. Menakutkan, kata pemuda itu. Ketika pemuda itu mendengar nama Feng Qian, wajahnya langsung berubah. Ia merasa sangat tertekan. Sepertinya kali ini, ketua klan tidak akan memilihnya. Klan Nalan selalu menyelenggarakan turnamen tahunan, namun tahun ini, selain 4 klan terbesar dan klan luar yang tidak berada di kota Yangzhou, murid-murid berprestasi dari klan kecil lainnya juga dapat berpartisipasi. Namun, klan-klan kecil ini
hanya diperbolehkan mengirimkan 8 murid untuk berpartisipasi dalam turnamen. Dengan dasar yang sama, klan-klan di dalam kota, klan Nalan, klan Gu, klan Lin, dan klan Wen juga diperbolehkan mengirimkan maksimal 8 murid. Murid-murid ini seharusnya mewakili murid-murid paling berprestasi di kota Yangzhou. Hal ini menjadikan partisipasi dalam turnamen sebagai kehormatan dan hak istimewa yang memungkinkan murid-murid berprestasi dari semua klan untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada banyak orang. Sayangnya bagi sebagian orang, klan Nalan dan 3 klan besar lainnya telah memilih peserta mereka. Qiu Lan terpilih sebagai salah satu peserta karena kekuatannya yang luar biasa. Saat itu, sudah ada 7 orang, yang berarti klan harus memilih satu murid terakhir, dan posisi di turnamen ini, kemungkinan besar, adalah Feng Qian. Feng Qian mengenakan jubah biru. Ia bertubuh ramping dan tampak arogan. Saat itu, ia melipat tangan di dada saat berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan dingin dan acuh tak acuh, "Peserta terakhir itu adalah aku." Melihat betapa arogannya dia, orang-orang tak kuasa menahan diri untuk tidak dipenuhi kebencian dan penyesalan. Beberapa generasi muda ingin berduel dengannya dan mengukur kemampuan mereka, tetapi mengingat kekuatannya, mereka harus berhati-hati. Sepertinya mereka hanya bisa menonton sebagai penonton. Feng Qian menatap ratusan orang yang hadir dengan tatapan jijik. Banyak sekali sampah. Mereka semua pengecut. Pantas saja mereka tidak terpilih, padahal akulah yang terpilih untuk berpartisipasi. Kata Feng Qian dengan nada kesal sambil mulai berjalan menuju aula utama. Di aula utama, sudah ada 7 orang yang duduk dengan tenang. Mereka adalah Qiu Lan dan 6 orang lainnya yang telah terpilih untuk berpartisipasi. Orang itu benar-benar sombong seperti yang rumor katakan. Mereka mengatakan bahwa dia sangat kejam terhadap semua lawannya dan bahkan akan menggunakan metode jahat untuk menang. Siapa yang berani menantangnya? Konsekuensi menantangnya hanya akan membawa bencana. Dia mungkin akan melumpuhkan kultivasi mereka. Kata banyak orang di kerumunan. Meskipun banyak orang membenci Feng Qian, tak seorang pun berani bicara. Feng Qian buas dan kejam. Di antara orang-orang dengan lapisan Qi, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya, yang membuatnya semakin arogan dan angkuh. Ia senang menindas mereka yang lebih lemah darinya. Orang-orang di kerumunan tidak punya pilihan selain melihatnya bergabung dengan orang lain di aula utama. "Tunggu, tunggu, tunggu," kata sebuah suara lantang. Di tengah kerumunan yang sunyi, suara itu terdengar sangat jelas dan lantang. Kerumunan itu terkejut sesaat, lalu mereka melihat seorang pemuda mendekat dari kejauhan. Pemuda ini mengenakan jubah putih. Meskipun jubahnya tidak terlihat mahal, ia tampak bersih dan suci dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia membawa pedang panjang di punggungnya. Tubuhnya tampak tegap namun lembut. Kerumunan itu terpesona olehnya. Ia tampak sejernih air. Ia memancarkan aura misterius bagi siapapun yang melihatnya. Matanya yang jernih dipenuhi dengan pemahaman yang mendalam. Penampilan dan usianya tampak tidak sesuai dengan kebijaksanaannya. Ketika orang-orang di kerumunan melihatnya, mereka terkesima dan merasa rendah diri di hadapannya. Pemuda yang muncul ternyata adalah Lin Feng setelah mandi dan berganti pakaian. Setelah bertanya-tanya, ia segera mengetahui bahwa ada seleksi untuk turnamen mendatang, dan ia pun bergegas ke lokasi. Feng Qian menatap Lin Feng, tangannya masih terlipat di dada. Ia menatap Lin Feng dengan pandangan meremehkan sambil menyeringai dan berkata, "Kau menyuruhku menunggu?" "Memang," kata Lin Feng, tampak tidak mengerti ekspresi Feng Qian. Dia mengangguk acuh tak acuh. Feng Qian masih menyeringai, lalu menatap Lin Feng seolah-olah ia merasa kasihan padanya, meskipun Lin Feng beberapa tahun lebih muda darinya. Ia lalu tersenyum dan berkata, "Tahukah kau akibatnya jika membuatku menunggu?" Lin Feng tersenyum kecut dan sedikit terkejut. Di jalur kultivasi, ada banyak orang yang berbakat dan menganggap diri mereka jenius. Sepertinya orang-orang seperti itu suka memamerkan kekuatan mereka kepada mereka yang lebih lemah, seolah-olah mereka memainkan peran yang harus terlihat mulia dan kuat. Menjadi jelas baginya bahwa orang-orang di dunia ini akan terus memainkan peran-peran ini dan bertindak bodoh demi penampilan. Lin Feng mulai berjalan menuju Feng Qian dengan ketenangan penuh di wajahnya. Kerumunan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mulai memperhatikan Lin Feng. Apakah pria itu gila? Usianya sekitar 16 tahun,
jadi mungkin ia baru mencapai lapisan Qi ke-7 atau ke-8. Namun ia masih berpikir, ia bisa bersaing dengan Feng Qian, salah satu klan kecil terkuat di kota Yangzhou, dan bahkan dianggap jenius. Pemuda itu ingin menantang Feng Qian. Tetapi hanya murid-murid kota Yangzhou yang paling berbakat, dan paling luar biasa yang bisa bersaing dengannya. Bagaimana mungkin pemuda tak dikenal ini memenuhi kriteria itu? Sepertinya kau juga ingin masuk ke aula utama. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus mengagumi keberanianmu. Tetapi apa yang kau lakukan sungguh bodoh. Namun karena kau ingin menantangku, aku akan melumpuhkan kultivasimu karena kau cukup bodoh untuk menganggap dirimu layak berdiri di level yang sama denganku, kata Feng Qian dengan jelas mengarahkan kebenciannya pada Lin Feng. Shiying. Suara logam pedang yang membelah udara memenuhi atmosfer, dan cahaya terang memenuhi ruang di depan Feng Qian. Segera setelah itu, Feng Qian jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling sambil mengerang. Darah mengucur dari mulutnya. Ia terbatu-batuk hebat, dan semakin banyak darah yang memenuhi mulutnya. Feng Qian bangkit hingga berlutut dengan satu kaki. Darah terus mengucur dari mulutnya. Tetesan darah tak henti-hentinya jatuh ke tanah. Lin Feng hanya memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya sambil berbunyi kling. Orang-orang di kerumunan hanya menatap apa yang terjadi dengan kaget. Mereka semua gemetar karena kegembiraan dan ketakutan. Lin Feng. Apakah Lin Feng mengalahkan Feng Qian dalam satu serangan? Sungguh kuat, seru seorang pria dengan bulu kuduk merinding. Bukan hanya usianya yang baru sekitar 16 tahun, Feng Qian pun tak mampu melancarkan satu serangan pun terhadapnya. Lin Feng bahkan menunjukkan belas kasihan dan bersikap lembut saat menggunakan pedangnya. Kalau tidak, Feng Qian pasti langsung terbunuh. Kau benar-benar bicara omong kosong, terlalu banyak omong kosong. Kau harus lebih berhati-hati dengan kata-katamu, kata Lin Feng dengan nada dingin tanpa melihat Feng Qian yang berada di belakangnya, berlutut di lantai. Kemudian, Lin Feng terus berjalan menuju aula utama. Feng Qian menatap Lin Feng dengan jijik. Dan pada akhirnya Lin Feng bahkan tidak meliriknya lagi, karena dia tidak sepadan. Sambil melihat Lin Feng dari belakang, Feng Qian memiliki sejuta pikiran pada saat yang sama. Kau benar-benar bicara omong kosong, terlalu banyak omong kosong. Kau harus lebih berhati-hati dengan kata-katamu. Ia terus mengulang kata-kata yang diucapkan Lin Feng kepadanya. Jalan kultivasi penuh kejutan. Langit luas dan lautan dalam, siapa yang tahu persis seberapa luas dan dalamnya mereka. Dunia bisa terbalik dalam beberapa kasus, beberapa kultivator merasa beruntung menjadi jenius sekuat itu, hanya untuk menemukan bahwa mereka hanyalah ikan kecil di kolam yang sangat besar. Untuk tetap beruntung, untuk tetap menjadi jenius yang kuat, seorang kultivator perlu memiliki tekad, dan tekad yang kuat dalam berlatih. Seorang kultivator, seperti Feng Qian dari lapisan Qi ke-9, seperti katak di dasar sumur. Dia tidak bisa melihat betapa luasnya dunia sebenarnya. Oleh karena itu, bersikap arogan dan memprovokasi bukanlah perilaku yang baik untuk diadopsi, dan pedang Lin Feng telah memberinya pelajaran yang pantas didapatkan sejak lama. Kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Sambil berjuang untuk berdiri, Feng Qian menatap punggung Lin Feng dan membungkuk. Ia tidak sedang mengagumi dan memuja Lin Feng, melainkan bersyukur karena Lin Feng telah mengajarinya bahwa kesombongannya dapat merenggut nyawanya dan memberinya pelajaran berharga. Jalan kultivasi bukanlah jalan untuk memprovokasi orang lain. Jalan kultivasi juga bukan jalan untuk membiarkan diri diprovokasi tanpa pembalasan. Peristiwa itu membuat banyak orang bingung, tetapi ekspresi beberapa orang tampak cemerlang seolah-olah mereka mengerti apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Namun, Lin Feng tidak memperhatikan ekspresi-ekspresi ini. Dia belum sepenuhnya berada di aula utama ketika ekspresi 7 orang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka melihatnya mendekat. Qiu Lan sangat terkejut. Di restoran Whistle Wind, dia telah melihatnya dan jelas tahu banyak tentang Lin Feng. Dia juga tahu segalanya tentang masalah yang dihadapi Lin Feng di dalam klan Lin. Aku akan berpartisipasi dalam turnamen tahun ini, kata Lin Feng dengan nada santai namun tegas sambil menatap Qiu Lan. Ia berani dan lugas, ia bersikeras bahwa ia harus berpartisipasi. Berani sekali, kata seorang murid yang duduk di sebelah Qiu Lan sambil memukul meja, yang membuat meja kayu itu retak dengan keras. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa bicara sesuka hati dengan Qiu Lan? Kata murid yang marah itu, yang dipanggil Wu Xiao. Semua orang berfantasi tentang Qiu Lan yang cantik. Lagi pula, dia sangat kuat dan berada di puncak lapisan Qi ke-9.
Kekuatan Feng Qian tak ada bandingannya. Dia telah melihat bagaimana Lin Feng mengalahkan Feng Qian dalam satu pukulan dan betapa mudahnya bagi Lin Feng. Karena itu, dia menyadari betapa kuatnya Lin Feng. Oleh karena itu, pada saat itu, perilaku Wu Xiao hanyalah pertunjukan kekuatan kosong untuk menarik perhatian Qiulan dan membuatnya menyukainya. Lin Feng melirik Wu Xiao, lalu berjalan ke arahnya. Setelah itu, Wu Xiao segera berdiri dan melepaskan ki yang kuat, siap untuk terlibat dalam pertempuran. Cahaya pedang yang putih dan menyilaukan itu menyambar dan menusuk Wu Xiao begitu cepat, sehingga ia tak sempat bereaksi. Ia menjerit mengerikan, tak mampu membalas. Kecepatan. Setelah menembus lapisan Ling Qi, teknik pedang Lin Feng menjadi sangat cepat dan lincah, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Lin Feng mencengkeram leher Wu Xiao dan membawanya ke pintu masuk aula utama. "Kenapa sampah sepertimu mau ikut turnamen? Sial." Sambil mengatakan ini dengan suara keras, Lin Feng menendang tubuh Wu Xiao hingga terpental keluar dari aula utama dan berguling menuruni tangga ke tanah di alun-alun utama, tempat kerumunan berada. Bab 45. Tiba di arena. Apakah itu Wu Xiao? Itu Wu Xiao. Teriakan keterkejutan memenuhi udara di sekitar kerumunan saat mereka menyaksikan Wu Xiao terbang keluar dari aula utama dan berguling menuruni tangga. Wu Xiao jauh lebih kuat daripada Feng Qian. Ia cukup terkenal di kota Yangzhou, tetapi jenius ini juga telah dikalahkan oleh pemuda tak dikenal yang memasuki aula utama. Terluka dan dipermalukan di depan umum adalah harga yang harus ia bayar karena telah membuat Lin Feng marah. Lin Feng tidak menunjukkan belas kasihan dan menghinanya sambil menendangnya keluar dari aula utama. Siapakah murid muda itu? Sombong sekali. Dia berasal dari klan yang mana? Saya belum pernah melihatnya sampai hari ini. Dari mana dia berasal? Semua orang yang ada di sana ingin tahu siapa pemuda itu. Mereka tidak percaya ada seorang jenius seperti itu di kota Yangzhou yang telah lama luput dari perhatian mereka. Seorang murid sekuat ini pasti sudah menarik perhatian klan-klan kecil. Namun, mereka sama sekali tidak tahu siapa pemuda ini. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Jika semua orang tahu siapa pemuda arogan dan mendominasi yang baru saja memasuki aula utama itu, mereka akan terkejut mengetahui bahwa itu adalah sampah yang telah dikeluarkan dari klan Lin. Menurut rumor, dia dikeluarkan bersama ayahnya karena menjadi sampah. Ayahnya bahkan telah menyerang anggota klan junior untuk melindungi Lin Feng. Mereka akan terkejut bahwa sampah dalam rumor ini adalah pemuda yang kuat dan mendominasi di depan mata mereka. Murid-murid lain yang berada di aula utama semuanya berasal dari klan yang lebih kecil di kota Yangzhou. Mereka semua adalah anggota generasi muda yang berbakat dan kuat. Para murid yang membentuk 8 peserta adalah bakat terkuat yang dapat dikembangkan oleh klan yang lebih kecil. Hari turnamen tahunan akhirnya tiba, dan terjadi keributan besar saat penonton menyaksikan anggota dari klan-klan besar tiba di arena. Ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk melihat semua bakat yang akan membentuk masa depan kota. Kesempatan ini jarang mereka dapatkan. Lihat di sana, duduk di sisi selatan arena adalah anggota klan Lin. Yang di tengah adalah Lin Badao. Sepertinya rumor itu benar, kultivasi Lin Hai dilumpuhkan oleh Lin Badao, lalu ia dan putranya dikeluarkan dari klan Lin. Diskusi terdengar saat banyak orang melihat ke arah tempat duduk anggota klan Lin. Berbagai komentar terdengar dari kerumunan. Diskusi terus berlanjut dan banyak orang memperhatikan klan Lin karena rumor yang beredar di kota Yangzhou. Hal itu telah menimbulkan sensasi di seluruh kota. Pada saat itu, rumor tersebut terbukti. Itu Lin Qian. Cantik sekali. Tapi dia agak menakutkan, dia sudah menembus lapisan Ling Qi. Dan dia baru berusia 16 tahun. Dia luar biasa. Aku berharap suatu hari nanti, dia bisa menjadi istriku. Dalam mimpimu. Oh, pelan-pelan saja. Jika orang-orang dari klan Lin mendengarmu, mereka akan melumpuhkan kultivasimu, atau lebih buruk lagi memenggal kepalamu. Hehe, aku cuma bilang. Lihat ke sana, klan Nalan juga sudah tiba. Itu kepala kota dan putri Nalan Feng. Penonton terus berkomentar saat orang-orang tiba di arena. Saat itu, anggota klan Nalan sudah tiba dan duduk di tempat masing-masing di arena, dekat panggung. Nalan Xiong terkenal, tinggi dan tegap, ia tampak sangat bergengsi. Hanya dengan melihatnya saja, mudah ditebak bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Melihat ekspresi orang-orang di kerumunan, Nala Xiong tersenyum lalu langsung berkata, "Hari ini, semua orang bisa datang ke turnamen yang saya selenggarakan.
Saya, Nalan Siong, sangat senang. Namun, jika ada yang berani membuat masalah, saya, Nalan Siong, tidak akan ragu dan akan memperlakukan kalian dengan sangat kasar. Banyak orang mengangguk. Mereka menghadapi klan Nalan. Bahkan jika mereka ingin membuat masalah, mereka membutuhkan keterampilan dan kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu. Baiklah, cukup dengan pidatoku yang tak berguna ini. Aku tahu kalian semua datang bukan untuk mendengarkan orang tua sepertiku. Mari kita undang para kultivator muda kita yang luar biasa untuk naik ke panggung pertempuran, oke? Kata Nalan Siong, lalu ia duduk. Semua orang mengangguk setelah ia selesai berbicara. Semua murid muda dan luar biasa bersiap-siap untuk tampil di panggung. Bersambung.